Halo Sobat Galeri, kali ini saya akan membahas sejarah jam tangan Rolex. Siapa di sini yang belum tahu jam tangan Rolex? Itu loh, jam tangan yang dipakai sama Reza Arab. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam lagi, sedalam lautan. Sejarah Rolex terkait erat dengan pendirinya Hans Wilsdorf. Siapa yang udah kenal? Biar Mimin kasih tahu ya, Hans Wilsdorf lahir di Kulmbach, Bavaria dari orang tua, Anna dan Johann Daniel Ferdinand Wilsdorf, dan merupakan putra kedua dari 3 bersaudara. Pada tahun 1905, di usia 24 tahun, Hans Wilsdorf mendirikan sebuah perusahaan di London dengan spesialisasi distribusi perangkat pengukur waktu. Dia mulai memimpikan jam yang dipakai di pergelangan tangan. Kala itu jam tangan memang belum terlalu akurat, namun Hans Wilsdorf meramalkan bahwa jam tangan bukan hanya akan menjadi elegan, namun dapat diandalkan. Untuk meyakinkan masyarakat tentang keandalan dari jam tangan yang inovatif dan tangguh, ia melengkapinya dengan mesin jam yang kecil dan berpresisi tinggi yang diproduksi oleh perusahaan pembuatan jam Swiss di Bienne. Lalu di tahun 1908 kejeniusan dalam 5 huruf, Hans berkata, "Saya mencoba mengkombinasikan semua abjad dengan cara apapun. Saya berhasil mendapatkan beberapa ratus nama, tapi semuanya terkesan kurang cocok." Suatu pagi saat sedang mengendarai kereta kuda sepanjang Chaapside di kota London, seolah ada sesosok jin membisikkan kata Rolex di telinga saya. Nah, mulai dari sini nama Rolex dicetuskan. Di tahun 1910 Rolex pertama kali memusatkan perhatian pada kualitas mesin jamnya. Pencarian tak kenal lelah akan ketepatan kronometrik dengan cepat membuahkan sukses. Pada tahun 1910, sebuah jam tangan Rolex adalah jam tangan pertama di dunia yang dianugerahi sertifikasi ketepatan kronometrik Swiss Certificate of Chronometric Precision, yang diberikan oleh Pusat Penilaian Jam Tangan Resmi Official Watch Rating Center di Bienne. 4 tahun kemudian, di tahun 1914, Kew Observatory di Inggris menganugerahi jam tangan Rolex sertifikasi presisi kelas A, sebuah peringkat tinggi yang pada saat itu hanya diberikan secara eksklusif untuk kronometer kelautan. Sejak saat itu, jam tangan Rolex selalu diidentikan dengan presisi dan setelah itu Rolex pindah ke Jenewa, kota yang terkenal secara internasional dalam hal pembuatan jam tangan. Boleh saja menyatakan bahwa sebuah jam tangan itu kedap air, tapi membuktikannya adalah sesuatu yang berarti. Yakin bahwa ketahanan terhadap air akan mengubah jam tangan menjadi keharusan bagi semua orang, ia meluncurkan Oyster pada tahun 1926. Sadar akan pentingnya catatan dan penemuan, ia telah menguji jam tangannya dalam kondisi ekstrem bersama para olahragawan dan penjelajah abad ke-20. Inovasi Rolex yang tak terhapuskan telah menandai sejarah pembuatan jam global dan menjadi saksi atas pencarian keunggulan tiada henti oleh pendirinya. Kata-kata yang selalu mengiang di kepala Mimin adalah kita harus menemukan cara untuk membuat jam tangan kedap air. Pada tahun 1927, sebuah jam tangan Rolex Oyster menyeberangi Selat Inggris dipakai oleh seorang perenang muda Inggris bernama Mercedes Glaze. Penyeberangan ini berlangsung selama 10 jam dan di akhir penyeberangan, jam tangan tersebut tetap berfungsi sempurna. Untuk merayakan peristiwa penyeberangan kanal tersebut, Rolex menerbitkan iklan 1 halaman penuh di halaman depan surat kabar Daily Mail yang memproklamirkan kesuksesan jam tangan kedap air tersebut. Peristiwa ini menandai lahirnya konsep duta. Pada tahun 1931, Rolex menemukan dan mematenkan mekanisme pemuntir otomatis atau self-winding dengan rotor perpetual yang pertama di dunia. Sistem jenius ini, yang sekaligus merupakan sebuah karya seni sejati, telah menjadi inti dari setiap jam tangan otomatis modern yang ada saat ini. Ekspedisi yang pertama untuk terbang melampaui Everest dilengkapi dengan jam tangan Rolex Oyster. Para anggota kru sangat puas dengan kinerja dari jam tangan tersebut. Pada tahun 1930-an, Rolex dan salah satu pengendara tercepat di dunia, Sir Malcolm Campbell, dipersatukan oleh pencarian untuk kecepatan. Pada 4 September 1935, di balik kemudi Bluebeard dan memakai jam tangan Rolex, raja kecepatan ini menetapkan rekor kecepatan darat lebih dari 300 mil per jam, kira-kira 485 kmj di Bonneville Salt Flat,
Jam tangan kronometer pemuntir otomatis atau self-winding pertama yang menunjukkan tanggal pada jendela di dial jam tangan. Datejust adalah jam tangan istimewa dilengkapi dengan rantai jam Jubilee yang khusus diciptakan untuk jam jenis ini serta bezel beralur yang membuatnya langsung dapat dikenali sebagai sebuah Rolex. Ia adalah pilar dari koleksi Oyster Perpetual. Pada awal tahun 1950-an, Rolex mengembangkan jam tangan profesional yang berfungsi sebagai alat dan fungsinya tidak lagi hanya sebagai penunjuk waktu. Jam tangan jenis ini diperuntukkan bagi aktivitas profesional seperti penyelaman laut dalam, penerbangan, pendakian gunung, serta eksplorasi ilmiah. Jam-jam tangan ini menghasilkan daya tarik yang kuat dan kemudian membuatnya dikenal sebagai jam-jam tangan para peraih prestasi. Pada tahun 1953, ekspedisi Sir John Hunt, di mana Sir Edmund Hillary dan Tenzing Norgay berhasil mencapai puncak tertinggi Gunung Everest. Dilengkapi dengan jam-jam tangan Oyster Perpetual seiring dengan ditemukannya perjalanan antar benua pada tahun 1950-an. Banyak maskapai penerbangan mulai terbang dengan cepat menyeberangi zona waktu secara berturut-turut. Untuk pertama kalinya dirasa perlu untuk mengetahui waktu di berbagai tempat di dunia secara simultan. Pada tahun 1960, Bastikaf eksperimental Trieste berhasil menyelami Palung Mariana, tempat terdalam di muka bumi. Di bawah pimpinan Letnan Don Walsh dan ditemani oleh Jacques Pichard, Trieste mencapai prestasi yang sangat luar biasa sehingga selamanya mengangkat standar untuk eksplorasi laut dalam. Setelah naik ke permukaan dari kedalaman 800 kaki, Bastikaf selam Trieste masih berada dalam kondisi sempurna, demikian pula dengan jam tangan eksperimental Rolex Deep Sea Special yang dipasang di bagian luar kapal selama terjadinya penyelaman bersejarah tersebut. Wah, sepertinya penjelasan Mimin Gallery sudah cukup panjang ya sobat. Kita akan lanjut di part 2 sejarah jam tangan Rolex. Buat kalian yang suka akan video ini, silahkan di subscribe, like, dan nyalakan loncengnya biar kami semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya.